Selamat datang semuanya kembali dengan saya Mama Yukazawati dan rekan saya Anita Sulmakin dalam acara Hunters Next. Pada hari ini kami akan membawa kita seputar pendidikan prestasi yang ada di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Baik, kami sudah terhubung dengan reporter pertama kita dengan Aulia Rahma. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas 11A. Ingin mencari dengan narasumber kelas saya, yaitu nama ibu siapa? Ibu Tia selaku guru BK. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan pertama ya Bu. Bagaimana peran ibu dalam meningkatkan prestasi siswa? Oke, peran saya selaku guru BK untuk meningkatkan prestasi siswa yang pertama kita harus mengetahui dulu minat bakat dari setiap peserta didik itu arahnya mau kemana. Selain kita mengetahui dia minatnya di mana, bakatnya di mana, kita lanjut untuk mengarahkan atau membimbing ya apakah itu memang baik dengan diri dia, potensi dia atau bagaimana. Nanti juga kita konsultasikan juga kepada orang tua prestasi atau minat bakatnya itu sesuai dengan dukungan orang tua atau tidak. Dengan begitu dengan kita mensupport peserta didik tersebut sehingga bisa mencapai prestasi yang maksimal. Ini pertanyaan apa ya Bu? Apa saja yang sudah sekolah lakukan untuk mendukung prestasi siswa dan siswinya? Oke, yang pertama pasti kita selalu mensosialisasikan ya terkait dengan prestasi itu sendiri, bukan hanya perlombaan yang ada di internal tapi juga eksternal. Kita juga mendukung ya untuk peserta didik itu secara aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik yang mana itu baik untuk mendapatkan prestasi mereka di sekolah gitu kan, dengan mereka menang di perlombaan dan dapat juara itu bisa bermanfaat untuk mereka nanti pada saat melakukan pendaftaran di SNMPTN. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa kita harus mencari prestasi untuk SNBP? Oke, untuk meraih SNBP memang faktor pendukung utamanya adalah kita harus memiliki prestasi akademik, yaitu dengan nilai rapot yang maksimal ya, kalau bisa yang bagus. Kemudian prestasi non akademik dengan cara mengikuti perlombaan yang memang dijuarai, misalnya juara 1, juara 2, juara 3 di tingkat provinsi, kabupaten atau se-Indonesia, itu bisa menambahkan poin pada saat pendaftaran SNBP sehingga bisa bersaing dan bisa keterima di PTN yang kalian daftarkan. Lanjut pertanyaan terakhir, siapa saja yang dapat membantu siswa dan siswi dalam meraih prestasi untuk mendukung PTN yang dituju? Membantu. Ya. Oke, membantu siswa gitu ya untuk meningkatkan prestasinya. Ya. Oke. Yang pertama yaitu kembali lagi ya, ketika peserta didik itu memang sudah memiliki minat bakatnya, sayang kalau misalkan kita stakeholder terutama guru ya tidak mensupport peserta didik itu sendiri dengan prestasinya yang dimiliki, kemudian kita mensupport misalkan dia hobi menggambar, kemudian dia bisa menggambar secara spesifik sketsa yang sangat bagus, kemudian kita melihatnya itu adalah suatu hasil yang bagus ya, kenapa nggak kita kembangkan dengan ikutkan gitu ya pelatihan ataupun juga mengikut partisipasi dalam ikut perlombaan, sehingga dengan pengalaman seperti itu dia bisa introspeksi diri mana kelebihannya, mana kekurangannya. Jadi dia akan terus berproses dan bisa mencapai hal yang diinginkan. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya kami sudah terhubung kepada reporter kedua kita, yaitu Siti Rohma. Baik, saya Siti Rohma sebagai reporter kedua. Nah baik, sekarang kita bersama narasumber kedua kita dengan Bapak siapa? Bapak Dr. Ahmed Basuki MPD.
Oke, baik Bapak. Nah, jadi bagaimana sih peran teknologi dalam mendukung implementasi kurikulum? Peran teknologi dalam implementasi mendukung kurikulum. Teknologi mendukung implementasi kurikulum dengan memperluas akses sumber belajar digital, memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi, memantau perkembangan siswa secara real time, memudahkan kolaborasi, serta menyederhanakan administrasi guru. Lalu selanjutnya, mengapa kurikulum pendidikan yang baik sangat penting untuk meningkatkan prestasi siswa dan siswi? Kurikulum yang baik menjadi panduan jelas bagi guru, memastikan materi sesuai kebutuhan siswa dan zamannya, menumbuhkan motivasi belajar, menyeimbangkan teori dan praktik, serta mendorong peningkatan prestasi secara konsisten. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya Bapak. Kapan Bapak mulai melihat perubahan nyata seperti peningkatan nilai atau prestasi siswa setelah menerapkan kurikulum? Perubahan nyata biasanya mulai terlihat setelah 3-6 bulan melalui peningkatan keterlibatan siswa. Kemudian setelah 1 tahun, nilai dan pemahaman konsep membaik. Dan dalam 2-3 tahun, prestasi akademik dan keterampilan berpikir kritis meningkat signifikan. Baik, sekian wawancara saya sebagai reporter kedua kembali ke studio. Baik, selanjutnya kami juga sudah terhubung dengan reporter terakhir kita, yaitu Khairul Hudan. Setiawan sebagai juga ini mewawancarai narasumber yang berbeda. Saya bagaimana peran Bapak dalam meningkatkan prestasi siswa? Peran Bapak sebagai pembina OSIS dan guru BK dan sekarang saya kesiswaan ya adalah bagaimana anak-anak mencari atau belajar bagaimana minat dan bakat mereka dikembangkan, lalu mencari wadah. Apa nih wadahnya? Oh, lomba-lomba nih. Dari lomba-lomba itulah setiap siswa atau eskul atau apa mengajukan proposal untuk lomba keluar atau apa. Nah, baru dari situ kita sortir mana duluan nih ya yang mesti harus prioritas nih. Oh, lomba sains kita duluan nih, lomba sains kita ajukan. Buat apa? Nanti buat mereka ke depannya untuk lomba sains. Setelah itu apa? Oh, lomba eskul. Oh, eskul mana nih yang harus pertama prioritaskan? Oh, jadi ada beberapa yang harus kita prioritaskan dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi buat apa? Oh, buat ke depannya kita kuliah atau apa kan seperti itu. Jadi Bapak sebagai sekarang kesiswaan dan pembina OSIS pun ya harus mana sih bakat siswa yang harus didahulukan mewadahi prestasi mereka untuk mendapatkan satu prestasi lah yang harus dikembangkan oleh siswa dia sendiri. Apa saja sudah sekolah lakukan untuk mendukung prestasi siswanya? Sekolah yang sudah lakukan ya, sekolah yang sudah lakukan adalah ya mendukung ya dari si materi atau dari pengajuan proposalnya, biaya untuk daftar lomba-lomba, dan guru-gurunya pun memberikan satu materi ketika sains itu. Oh, materi sainsnya apa? Kimia. Oh ya, belajarnya dari guru kimia nih harus mendukung seperti itu. Jadi dan sekolah itu sudah ya beberapa lah yang mendukung, banyak lah ya. Saya eskul nggak ada berjalan sih. Soalnya kemana? Bapak kita harus menjadi prestasi untuk SNBP. Mengapa kita harus mencari prestasi untuk SNBP? Ya, kita harus mencari prestasi untuk SNBP. Kenapa? Karena itu buat tambahan nilai ya dari PTN tersebut. Jadi ketika
rata-rata nilai rapor kamu. Contoh 90. Ketika ada prestasi, ya, maka itu ada tambahan poin plusnya. Ya, maksimal itu kan PTN 3 prestasinya. Nah, kalau mendapatkan 3 prestasi, itu luar biasa poinnya, ya, bisa 50%. Jadi itu bisa menaikkan nilai kamu tadinya 90 rata-ratanya karena ada pakai prestasi. Berarti bukan 90 nih, contoh paling bisa 93, 94. Jadi kan biar persaingan antar kalian tuh di seluruh Indonesia terkait khususnya bagi PTN yang dituju. Nah itu bisa bersaing. Tapi kalau tanpa prestasi hanya mengandalkan nilai rapor saja, kalau bapak masih kurang karena persaingan di luar itu sangat ketat. Siapa saja yang dapat membantu siswa dalam meraih prestasi untuk mendukung PTN yang dituju. Yang membantu siswa dapat siswa itu mendapatkan PTN yang dituju. Pertama adalah Bapak Ibu guru, yaitu membantunya dari mana? Oh, dari segi pelajaran, memberikan nilai yang sesuai dengan kualitas siswa-siswi, prestasi siswa-siswi, ya. Oh, kalau dia bagus belajarnya, dia kan mendapatkan nilai yang bagus, oh, gitu. Nah, yang kedua adalah guru BK. Kenapa guru BK? Karena guru BK setiap siswa-siswi yang konseling dengan guru BK dilihat dan bisa mengarahkan. Oh, kamu kesini nih karena nilainya yang bagus ini loh. Berarti kamu harus ngikutin TKA-nya kesini. Apa pendukungnya matematika dan biologi contoh seperti itu. Ya, jadi semua terarahkan. Jadi siswa-siswi itu tidak asal pilih nantinya ke depannya. Ya, kalau asal pilih, otomatis akan bisa gagal karena tidak sesuai dengan nilai yang yang diminta oleh PTN kan gitu. Jadi pertama Bapak Ibu guru, kedua guru BK, yang terakhir adalah orang tua di rumah yang mendukung siswa-siswi itu sendiri. Sekian wawancara saya dengan narasumber yang ketiga. Kembali ke studio.